Is it true that it was almost $1 million? Individual. He's very kind to his people. Very, very kind. Pengorbanan demi meraih kemenangan. Mungkin inilah kalimat yang cocok untuk Khabib beserta timnya, di mana mereka, khususnya Khabib, di samping berhasil merebut kembali apa yang pernah singgah bersama orang lain, ternyata Khabib juga telah memecahkan rekor lain di UFC 280 dengan menghabiskan biaya camp terbesar sepanjang sejarah pertarungan UFC. Persiapan camp mereka di UFC 280 terbilang bukan kaleng-kaleng. Pasalnya dengan berbagai bentuk usaha keras dalam persiapannya, Khabib sampai berani menggelontorkan biaya hampir $1 juta, yang jika dihitung dengan rupiah sama dengan 14 miliar. Dengan nilai itu cukup untuk membeli satu unit Lamborghini Aventador yang seharga 8,7 miliar, dan sisanya bisalah dibagi-bagikan kepada penggemar. Selain Daniel Cormier, mantan juara UFC yang sangat dekat dengan mereka, pelatih American Kickboxing of Academy Javier Mendez juga membenarkan biaya camp tim Khabib ini ketika diwawancarai oleh Samis Radio. Namun Mendez tampak agak sungkan menyebutkan nilai sebesar itu di acara tersebut. Khabib memang tergolong salah satu mantan petarung UFC yang terbilang sukses hingga mampu membeli sebuah promosi yang telah menggelar beberapa pertarungan, dan terkenal tidak sungkan dari kesuksesannya itu untuk membantu rekan-rekannya demi kepentingan sebuah prestasi. Angka ini jauh melampaui dari apa yang kebanyakan telah dipersiapkan oleh banyak petarung untuk membayar biaya camp mereka. Roxanne Modafferi baru-baru ini mengungkapkan biaya campnya lebih dari $1.000, dan beberapa petarung lainnya juga memperkirakan biaya camp pertarungan mereka sebesar $8.000 hingga $14.500. Nilai ini memang dengan kalkulasi untuk perorangan dari petarung tersebut. Sementara Khabib membawa beberapa petarung beserta tim dengan jumlah puluhan orang. Namun meski demikian, jika dari kesemua tim Khabib itu pun diperhitungkan dengan bandingan nilai per orang, juga tetap jauh melebihi dari apa yang telah dipersiapkan petarung lainnya. Tahun lalu, mantan juara kelas bantam UFC Miesha Tate menyatakan bahwa sekitar 98% digelontorkan dari dompetnya dengan hitungan sebesar $200.000 untuk melawan Marion Reneau dalam pertarungan comebacknya, yang digunakan untuk biaya sekitar camp pertarungan, nutrisi, perjalanan, biaya agen, dan lain-lain. Meskipun itu jelas bahwa biaya camp pertarungan sangat bervariasi dari petarung ke petarung, juga bahwa banyak petarung, apakah mereka debutan atau mantan juara, sering mendapat hasil impas atau malah lebih buruk dari biaya mereka untuk bertarung versus hasil ketika mereka melakukannya. Khusus untuk apa yang telah dikorbankan buat Makhachev, uang sebesar itu yang dihabiskan untuk memenuhi biaya UFC 280 ternyata memperoleh hasil yang sempurna dengan menggandakan kemenangan di divisi kelas ringan sebagai warisannya buat Islam Makhachev. Mendez mengakui perasaan kagumnya kepada mantan juara UFC itu yang dipastikannya memiliki sifat yang sangat dermawan, tanpa imbalan dalam bentuk apapun, selain hanya untuk keberhasilan saudara-saudaranya dalam menempuh karir di UFC. Dan seperti inilah penjelasannya tentang bagaimana pengorbanan Khabib Nurmagomedov di saat pertarungan Islam Makhachev versus Charles Oliveira di UFC 280 yang lalu. Is it true that it was almost $1 million spent on Islam's camp? Probably. Probably. Wow, that's like So when you're talking about 20, 30 something fighters there, you're talking flights, you're talking this, you're talking that. Yeah, you're talking a lot of money. Khabib is a very beautiful, generous individual that's not looking for anything in return other than his brothers winning and accomplishing their dreams and their goals. And you know, Khabib's never been somebody that's been stingy about anything. The more he has, the more he gives. And last time I told people before, he's a very generous individual. He's very kind to his people. Very, very kind.
Kemudian petarung yang baru saja meluncurkan namanya di UFC, Bo Nickal, telah mengirimkan peringatan keras kepada semua pegulat Dagestan di UFC dengan mengklaim bahwa kemampuan gulatnya jauh lebih baik dan unggul dari kemampuan mereka. Meskipun dalam hal ini Nickal sama sekali belum mencobanya dengan pegulat Dagestan di pertarungan di UFC. Nickal adalah mantan pegulat lulusan gaya bebas dan seorang finalis untuk tim gulat Olimpiade Putra Amerika Serikat tahun 2020. Dan merupakan juara nasional divisi ketika dia berkompetisi dalam promosi Jorge Masvidal Icon FC. Dan setelah kemenangan KO-nya di ronde pertama pada pertarungan itu, Nickal dengan cepat melaju series di WCS Dana White. Petarung Amerika itu kemudian melanjutkan performa bagusnya di oktagon di WCS dengan memenangkan 2 pertarungan berikutnya melalui submission di ronde pertama. Dan dari 2 kemenangannya itu, dia segera menerima kontrak UFC-nya. Semenjak namanya resmi tercatat di UFC, Nickal membuat gelombang dengan memanggil beberapa petarung elit di divisi seperti bintang kelas welter Khamzat Chimaev, yang pada saat itu The Boss pun merasa keheranan karena mendapat panggilan dari petarung yang sama sekali belum dikenalnya. Nickal dengan sengaja memanggil Chimaev yang sangat terkenal dengan gulat yang dominan dengan gaya dan tekanan gulat Rusia. Namun Nickal yakin bahwa ia memiliki kemampuan untuk menetralisirnya. Pada episode terbaru podcast Michael Bisping The Alien Assassin mengatakan orang-orang itu, para pegulat Dagestan, berpikir bahwa mereka tahu cara bergulat. Kami akan menunjukkan kepada mereka apa itu gulat yang sebenarnya. Aku sangat menghormati siapapun itu pria yang mau melangkah ke segi 8 dan melakukannya di olahraga yang sedang dalam puncaknya saat ini. Aku 100% yakin untuk tidak bermaksud dengan tidak sopan. Namun aku pikir kami jelas lebih baik dari mereka para Dagestan itu. Katanya menjelaskan tentang klaim bahwa keterampilan gulatnya baik dari apa yang telah dimiliki oleh para petarung Dagestan. Pesaing divisi ringan yang baru saja menelan kekalahan dari Beniliris, Matthijs Gamrot, merupakan rekan sparring Bo Nickal di pelatihan dan sudah dapat dipastikan jika keterampilan Gamrot juga berhadapan dengan Darius, sedikit banyaknya ada campur tangan Nickal untuk peningkatan performa Gamrot dalam urusan gulat. Karena Gamrot sendiri mengakui akan kehebatan gulat Nickal hingga petarung yang saat ini berusia 31 tahun itu banyak menghabiskan waktunya untuk berlatih bersama dengan pegulat yang berusia 26 tahun itu di gym American Top Team ATT. Dan menurut Gamer, Nickal adalah salah satu dari monster yang ada di UFC dan para penggemar disarankan sebaiknya untuk terus mengikuti perkembangan karirnya di UFC. Terkadang kami bertemu di American Top Team, kami berlatih bersama, dia bergulat, aku juga pegulat, dan kami memiliki getaran yang sama. Aku sangat senang karena dia monster sungguhan yang telah ditunjukkan selama 2 pertarungannya di WCS. Kata Gamrot memastikan pengakuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.